Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi sekitar tahun 1949 sampai dengan tahun 1950. Dipimpin oleh Amir Fattah, dipicu karena Amir Fattah dan masyarakat lainnya melakukan pemberontakan karena tidak puas dengan perjanjian Renville. Sebab perjanjian ini berdampak pada terjadinya persengketaan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Alhasil Amir Fattah memutuskan bergabung ke dalam NII pada 23 Agustus 1949. Setelah itu, Amir Fattah langsung menyerang TNI dan beberapa desa. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah baru berakhir pada 22 Desember 1950 setelah para pelaku termasuk Amir Fattah berhasil ditangkap. Pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Brau. Daud Brau merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang agresi militer Belanda I. Pemberontakan DITI di Aceh diawali dengan adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya Negara Islam Indonesia NII di bawah Imam Besar Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Alasan mendasar yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Aceh yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pemimpin masyarakat di Aceh. Waktu itu, Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Kekesalan Daud Brau semakin membara karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Karena merasa dibohongi, Daud pun memantapkan diri untuk melakukan pemberontakan dengan menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan DITI yang dipelopori oleh Kartosoewirjo. Perlawanan yang digerakkan oleh Daud ini menuntut diberikan hak otonom untuk Aceh. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonom kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Meskipun Daud Brau dan pemerintah pusat telah menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai, masalah lain masih kembali muncul. Kali ini, masalah dibuat oleh beberapa mantan pengikut Daud Brau, salah satunya Hasan Ditaro. Setelah melakukan pembantaian di berbagai desa di Jawa Barat, pemerintah pun melakukan penanggulangan pemberontakan DITI ini. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Khodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Strategi ini dilaksanakan dengan langkah pengepungan. Pemerintah tidak hanya mengarahkan TNI, tapi juga mengirimkan ribuan tenaga rakyat dalam operasi penumpasan. DITI di Jawa Barat komposisinya dalam setiap pos di lereng gunung terdiri 2 prajurit TNI didukung 8-10 rakyat. Jarak antar pos hanya beberapa meter, namun tetap mengelilingi basis DITI yang berada di puncak gunung. Setelah 1 bulan pengepungan, banyak anggota DITI menyerah karena menderita kelaparan. Bahkan ada yang menyerah karena tidak kuat menghirup aroma ikan asin. Pasukan TNI dan rakyat semakin naik menuju puncak. Akhirnya, setelah mendapat bocoran dari anggota yang menyerah, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo ditangkap di sebuah gubuk tua di Gunung Geber. Hal ini menjadi bukti rakyat Jawa Barat banyak yang menolak bergabung dengan DITI.